ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita di pembahasan terakhir di bab sifat salat Nabi terkait dengan zikir setelah salat 5 waktu. Kita sudah ambil lafaz-lafaznya yang diajarkan, yang dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sudah sebutkan hukum zikir setelah salat itu mayoritas berpandangan dia mustahab, dianjurkan. Adapun doa setelah sholat sudah kita juga sebutkan terkait dengan hukumnya, dan kita sudah menukil beberapa ucapan terkait dengan doa dan zikir setelah sholat. Di pertemuan ini kita ambil sedikit masih tentang zikir setelah sholat, yaitu hukum mengangkat suara dalam melafazkan zikir setelah sholat 5 waktu. Kita sudah ambil lafaznya. Apa saja yang disyariatkan untuk dibaca. Sekarang ada satu masalah yang penting juga terkait dengan zikir setelah sholat 5 waktu ini, yaitu apakah kita jaharkan atau kita sirkan. Itu kita lafazkan tapi tidak dikeraskan suara. Masalah ini para ulama kita rahimahumullah itu berselisih pendapat tentang menjaharkan suara dalam melafazkan zikir. Mayoritas dari ulama mazhab mereka berpendapat al-afdal al-israr bidzikri, yang utama disirkan dalam berzikir. Yang utama adalah kita baca sir, maksudnya tidak dilafazkan, kita tidak ucapkan dengan suara keras dan baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan lafaz-lafaz yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama mazhab. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah dunal jahri bil qaul." Allah berfirman, berzikirlah, mengingat Rabbmu dalam dirimu, mengingat Rabbmu dalam hatimu. Begitu tafsir terjemahannya. Tadarru'an, dengan merendah terhadap keagungan dan kebesaran Allah, wa khifatan, dan khifah,
ya, disertai dengan rasa takut. Dunal jahar, ini yang menjadi poin kita. Dunal jahari bil qawli. Dunal jahari minal qawli. Tanpa dijaharkan berupa ucapan. Berdalil dengan ayat ini, kebanyakan ahli fikih mengatakan tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Iya. Ini mayoritas ulama fikih. Biar di kalangan Syafi'iyah juga. Biar di kalangan Syafi'iyah. Tidak dijaharkan ucapannya. Dan juga mereka berdalil dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mayoritas. Belum, yaitu Nabi kita berkata kepada para sahabat yang mengeraskan suaranya ketika berzikir. Kata Nabi, innakum la tad'una asam ala ghaibah. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, tidak pula yang gaib. Allah ada di hadapan kalian. Allah mendengar dan mengetahui kalian. Allah tidak tuli. Allah tidak tuli. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini Nabi tegur orang yang mengangkat suaranya dalam berzikir. Dengan dalil tadi, maka mayoritas berpendapat zikir itu tidak dijaharkan. Kita tidak keraskan suara. Sementara sebagian ulama mereka menyelisihi mayoritas dan berkata berzikir setelah sholat 5 waktu adalah dengan mengangkat suara. Adalah dengan mengangkat suara. Berdalil dengan hadis Sauban, beliau berkata karena Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi astaghfarallah salat. Adalah Nabi SAW kalau selesai dari sholat salam beliau beristighfar 3 kali. Ini kan kata mereka didengar. Beliau beristighfar 3 kali dan berkata Allahumma wa qala. Dan Nabi berkata, berucap, didengar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Ini dengan dilafadzkan. Juga mereka berdalil dengan hadis Ibn Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkata, itu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Sungguh mengangkat suara dengan zikir, kita mengangkat suara. Ini jelas kata Ibn Abbas, mengangkat suara. Itu suara yang dikeraskan. Dengan berzikir, ketika selesai sholat, ketika sudah salam, dari sholat 5 waktu, itu biasa di masa Nabi. Biasa di masa Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan, kuntu a'rifu inqida'a sholati Rasulillah bitakbir. Saya mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir. Jadi berarti belum dengar. Selesai sholat, selesai salam, meninggi suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini kata para ulama yang dilakukan oleh para asakir
wal burus, para tentara dan utusan yang diutus ke perang. Ketika selesai dari sholat subuh, sholat isya, mereka bertakbir dengan suara yang tinggi 3 kali takbir. Kalau mereka sudah salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti berdalil dengan ini kata mereka, kata sebagian ulama, dan ini dipegang oleh orang-orang Dhahiriyah. Berdalil dengan ini bahwa zikir setelah sholat berarti dijaharkan, dikeraskan. Iya, dikeraskan. Ini yang disebutkan dalil dari mereka. Dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Ini masalah jahar, keraskan atau sirkan. Dalilnya sama-sama sahih. Yang mengatakan sir punya dalil, ada Quran, ada hadis. Yang menyatakan jahar ada dalil. Juga sahih Bukhari Muslim. Iya. Sekarang mana yang kuat? Maka ketika ada kelihatan dalil yang bertentangan, maka cara pertama yang kita tempuh adalah kompromikan. Dikompromikan. Kalau tidak bisa, maka baru kita mengarah ke tarjih. Sebelumnya nasakh. Sebelumnya cari dulu mana yang duluan, mana yang belakangan. Jangan sampai sudah dihapus itu yang duluan. Kalau tidak ditahu, pilih salah satu yang lebih kuat dalilnya. Kalau tidak ditahu juga, baru kita diam sampai datang ilmu yang menerangkan akan yang lebih kuat. Sekarang kita melihat dua dalil ini. Para ulama mengatakan kita lihat dalil yang pertama. Dalil yang pertama, Allah berfirman, berzikirlah kepada Rabbmu dalam keadaan takut dan merendah diri tanpa dijaharkan. Dalil kedua, Ibnu Abbas tahu selesainya sholat dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sauban belum menyatakan, belum menukil bahwa Nabi kalau selesai sholat didengar astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Kan itu yang dinukil didengar. Yang lain tidak. Dari sini para ulama kompromikan. Dan ini insya Allah yang lebih bagus. Bagaimana komprominya? Yaitu kita sejaharkan, kita keraskan yang dinukil Nabi keraskan. Dan kita sirkan yang tidak dinukil Nabi keraskan. Berarti selesai sholat kalau bertakbir jaharkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selainnya pelankan suaranya. Ini kompromi paling bagus karena kita amalkan dua hadis. Kita sudah amalkan Quran karena kita sirkan sebagian. Kita amalkan hadis karena kita jaharkan sebagian. Ini paling indah. Ini yang paling bagus. Karena disebutkan oleh ulama usul, beramal dengan dua dalil itu lebih bagus daripada kita hilangkan satu dalil. Daripada kita jahatkan semua, berarti kita gugurkan dalil yang sir. Kalau kita sirkan semua, berarti kita gugurkan dalil yang jahat. Maka sekarang lebih baik kita amalkan dua dalil. Sirkan, kecilkan suaranya pada yang Nabi kecilkan. Yang Nabi suruh kasih kecil. Jaharkan suaranya, keraskan suaranya pada yang Nabi dinukil belum jaharkan. Seperti tadi. Walaupun di sana kadang Imam Malik rahimahullah punya pendapat yang keras dalam masalah ini ya. Kalau Imam Malik bid'ah menjaharkan suara.
dalam berzikir, dalam bertakbir bahkan. Belum punya pendapat keras dalam masalah ini. Imamnya negeri Haramain. Imamnya ya negeri Haramain. Belum keras, belum nukil bahwa itu muhdats. Itu perkara baru. Kalau seorang menjaharkan. Tapi yang benar itu tadi, karena dalil semua sahih. Dalil semuanya sahih, dan ini ya, ini adalah yang lebih dekat. Ini adalah yang lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah. Kita kompromikan dua dalil. Jadi tidak apa-apa kita habis sholat, kita jaharkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kita sirkan yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Karena kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Takbir, tahmid. Kita sirkan. Kita sirkan. Karena para sahabat ketika bertasbih, bertahmid, mereka sirkan. Tapi dinukil oleh Ibn Abbas, belum dengar takbir. Dan belum tahu selesai sholat dengan takbir. Berarti takbir. Takbir di jahat. Ini Masya Allah terkait dengan masalah menjaharkan atau mensirkan zikir. Ini satu masalah yang ingin saya sampaikan di pertemuan lalu, tapi karena waktu sudah masuk, kita tidak ambil, kita akhirkan. Kemudian kita baca 3 hadis penutup terkait dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di hadis 317. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau an Malik Ibn Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari. Ini penutup yang sangat indah. Jadi sudah diajarkan kepada kita dari takbiratul ihram. Bacaan dan gerakan. Sampai salam, bahkan sampai zikir. Setelah itu beliau tutup dengan hadits yang agung ini. Hadits yang mulia ini. Beliau berkata dari Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Karena Nabi ajarkan salat dengan ucapan, dengan perbuatan. Nabi ajarkan berupa ucapan. Dan juga Nabi ajarkan berupa perbuatan. Nabi pernah sholat di mimbar. Kalau sujud beliau turun ke bawah. Dan beliau katakan supaya kalian melihat sholat. Di sini beliau katakan sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini tentunya fikihnya adalah untuk menekankan semua yang belum nukil sebelumnya. Bahwa kita kalau sholat harus seperti itu yang dinukil dari Nabi. Kalau kita mengangkat tangan, angkatlah tangan seperti yang dinukil dari Nabi. Kalau Nabi mengangkat tangan adalah 2 posisi. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Itu kalau Nabi angkat tangan. Dan kalau belum bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar. Setelah itu belum baca iftitah. Setelah itu belum berta'awudz, kemudian basmalah. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah itu sunnah surat setelah Al-Fatihah. Bagi orang yang lagi sholat sendiri atau sholat sirriyah. Setelah itu ruku. Dengan cara Nabi ruku. Sudah kita sebutkan.
tangan, telapak tangan itu di lutut. Telapak tangan di lutut, punggung diluruskan, kepala diluruskan. Kepala tidak naik, tidak turun. Iya. Kemudian bangkit dari ruku. Setelah tadi doa ruku, juga Nabi sudah ajar. Baca doa ruku, bangkit. Mengucapkan sama Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kemudian tidak sujud kecuali sampai sudah lurus berdiri. Jika sudah lurus berdiri, baru turun sujud. Sudah kita mungkin turunnya bisa tangan duluan atau kaki dulu atau lutut duluan. Kemudian bangkit dari sujud pertama, duduk dengan dua cara sujud. Duduk boleh duduk iftirash dengan kaki ya ditegakkan satu dan satu ditidurkan. Duduk di atas telapak kaki kiri. Boleh juga duduk dengan kaki yang diberdirikan dua-duanya. Duduk ik'a. Kita duduk di atas tumit. Kita duduk di atas tumit. Setelah itu sujud lagi. Baca doa sujud tentunya. Kemudian bangkit dari sujud. Kemudian nukil dalam riwayat Imam Bukhari. Tidak bangkit berdiri kecuali setelah duduk istirahat. Baru naik ke atas. Baru naik ke atas. Lakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama sampai salam. Kata Nabi setelah belum mengajarkan satu rakaat, kata Nabi kepada sahabat yang salah solatnya, waf'al dzalika fi sholatika kullih. Lakukan seperti itu di setiap rakaat solatmu. Jadi Nabi ajarkan satu rakaat, setelah itu Nabi bilang lakukan di setiap rakaat, setiap solatmu seperti yang diajarkan. Ini kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan ini menunjukkan mencakup laki-laki dan perempuan. Semua pengajaran yang telah lewat itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Semua yang berlaku dan diajarkan oleh Nabi kepada laki-laki para sahabat itu juga berlaku bagi perempuan. Mereka juga mengangkat tangannya sebahu atau sedaun telinga. Mereka juga ruku seperti laki-laki dengan kepala tidak naik tidak juga turun. Mereka juga sujud seperti laki-laki dengan cara yang diajarkan yang telah lewat. Ini hadis ini menunjukkan umumnya. Menunjukkan umumnya semua yang telah lewat. Untuk laki-laki dan perempuan. Dan harus kita sholat seperti cara Nabi sholat. Tidak boleh seperti cara pribadi kita. Tidak boleh. Harus seperti Nabi sholat. Tidak boleh semaunya kita. Ya, semaunya kita. Untuk sholat. Cara mengangkat tangan, cara menyimpannya di dada atau di pusat, atau bagaimana kanan di kiri, bagaimana cara simpannya, semuanya harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Karena Nabi kasih tahu, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Itu ucapan yang tentunya sangat pendek, tapi mendidik kita bahwa sholat harus seperti yang Nabi maukan. Bukan seperti yang kita maukan. Seperti yang Nabi ajar. Dan Nabi juga bersabda, man amila amalan, dalam hadits Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna farad. Siapa yang melakukan amalan tidak di atas perkara kami, tidak ada di ajaran Nabi SAW, maka dia ditolak. Walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Tapi kalau Nabi tidak ajarkan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu, beliau sebutkan bagi orang misalnya yang tidak mampu melakukan seperti yang diajarkan sebelumnya. Yang sudah diajarkan, harus begini. Bagaimana kalau yang tak mampu? Nah, ini beliau sebutkan dua hadits berikutnya. Kata beliau rahimahullah, Wan Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambin, rawahul Bukhari. Kata beliau dari Imran ibn Husain, beliau berkata, Rasulullah, Nabi berkata kepadaku, salatlah kamu berdiri. Artinya sholat yang telah lewat diajarkan itu harus berdiri. Harus berdiri.
Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Maka boleh duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu juga duduk. Ala jambin, maka boleh antum berbaring. Berarti berlaku ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Juga hadis Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian kepada sebuah perintah, lakukan semampunya. Ini praktek daripada hadis itu. Jadi kita memang harus sholat seperti Nabi sholat. Nabi berdiri, Nabi ruku, Nabi sujud. Iya. Tapi kalau tidak mampu, boleh duduk. Tidak mampu, boleh berbaring. Dibolehkan. Tapi siapa yang mampu berdiri di sholat wajib 5 waktu, terus dia duduk, batal sholatnya. Tidak sah. Kalau ada orang sholat duduk padahal dia mampu berdiri, batal. Tapi itu di sholat 5 waktu, sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Bagaimana kalau tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring? Tidak ada gerakan sama sekali yang bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Hadis terakhir. Kata beliau rahimahullah di 319. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli ala al-ard in istata'ta wa illa fa'u bi iman waj'al sujudaka akhfat min ruku'ik. Rawahul Baihaqi bi sanadin qawi walakin sahhahu Abu Hatim waqfah. Kata beliau rahimahullah dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang sakit, dia sedang sholat di atas bantal. Jadi dia sholat, dia simpan bantal, baru dia duduk di situ. Maka Nabi membuang bantal. Di sini yang dipakai bahwa kalau kita tidak bisa berdiri, duduk saja di lantai, nggak usah pakai kursi. Iya. Karena kalau bisa sujud, kan tidak boleh kita hanya duduk di atas. Kalau bisa sujud. Tidak sah orang sholat bisa sujud, terus tidak sujud. Dia cuma duduk di kursi dan sujud di atas, tidak turun. Kecuali dia tidak bisa sama sekali sujud. Ini orang sujud duduk di bantal. Nabi buang bantalnya, dan Nabi bilang, sholat di atas tanah. Maksudnya duduk di bawah bantal. Nah, kita sekarang begitu, nggak usah pakai kursi, di bawah saja, langsung di atas tanah. Jika kamu mampu, kalau kamu mampu, kalau kamu tidak mampu, fa'aumi iman, maka cukup berisyarat saja. Ini tadi orang tidak mampu sama sekali sujud, tidak mampu ruku, sudah boleh dia duduk di atas keadaan, bahkan di atas kursi, cukup dia berisyarat bahkan. Tidak perlu dia sujud, tidak perlu dia ruku. Berisyarat saja. Iya. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'i. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku. Misalnya kita di kursi, tidak bisa sujud di bawah. Maka jadikan rukunya lebih tinggi, kemudian nanti sujud harus lebih rendah. Itu yang dilakukan. Itu caranya. Kalau kita tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka usahakan gerakan isyaratnya. Ketika sujud harus lebih rendah kepalanya daripada apa? Ketika ruku.
Ini caranya. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat sebenarnya, tapi disahihkan oleh Abu Hatim kata beliau mauquf. Ini ucapan dari Jabir, bukan ucapan dari Nabi SAW. Dan ini memang sanad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad dhahir yang hasan, ya dhahir yang ya kuat, ya walaupun Al-Imam Abu Hatim belum punya komentar yang cukup pedas dalam masalah ini, belum berkata hada kotor, ini salah. Innama huwa an Jabir mauquf. Sungguh yang benarnya ini ucapannya Jabir. Ini yang benarnya adalah ucapan dari Jabir. Asar dari Jabir radhiyallahu anhu menunjukkan dan menjawab satu pertanyaan kita. Bagaimana kalau saya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud? Apa yang harus dilakukan? Berisyarat saja. Bahkan kata para ulama, mereka melanjutkan tidak bisa bergerak kepalanya dengan kedipan mata. Karena kewajiban sholat tidak gugur dengan ketidakmampunya kita bergerak. Tidak gugur dengan ketidakmampunya kita bergerak. Hadis ini nanti akan berulang pembahasannya di pembahasan sholatnya al-musafir wal marid. Sholatnya orang yang sedang dalam keadaan safar dan sholatnya orang yang sedang sakit. InsyaAllah ta'ala nanti penulis akan sebutkan bab khusus tentangnya. Ini kita dengannya selesai dari pembahasan sifat sholat Nabi SAW. Bagaimana Nabi sholat. Setelahnya adalah bab yang baru tentang sujud sahwi. Kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah terkait dengan sujud sahwi. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sini ada pertanyaan, Ustaz, suami senangnya belajar dan baca buku atau kitab-kitab para ulama. Apakah salah jika istri cemburu dengan hal tersebut? Karena suami jarang punya waktu untuk istri. Iya. Tidak salah cemburunya dan suaminya juga salah. Iya. Suaminya juga salah. Tidak boleh kita sibuk baca buku saja terus tidak perhatikan istri. Tidak boleh. Ya. Dinukil di masa Nabi SAW ada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Beliau Masya Allah seorang yang rajin beribadah. Beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ya, dengan Salman Al-Farisi. Suatu ketika Salman datang ke rumahnya. Dilihat di rumahnya Ummu Darda berpenampilan seakan-akan tidak punya suami. Berpenampilan seperti tidak punya suami, tidak berhias lagi. Kan saudara. Dipersaudarakan dengan Nabi. Maka ditanya oleh Salman, kenapa berpenampilan seperti ini? Tidak wajar. Seorang kalau punya suami harus berhias untuk suaminya, ya harus berhias untuk suaminya. Dia bersihkan dirinya, dia pakai pakaian yang bagus, dia berhias untuk suaminya. Iya. Maka Salman mengingkari hal tersebut sehingga Ummu Darda berkata, ya saudaramu tidak butuh lagi pada istri. Dia sibuk, malamnya sholat, siangnya berpuasa. Malamnya sholat, siangnya berpuasa. Sibuk dia. Iya. Maka Salman pun tidak langsung memarahi saudara. Dia bermalam di rumahnya.
Saat dia bermalam, Abu Darda mau berdiri sholat, dia tahan. Jangan, tidur. Iya, tidur. Dia berdiri baru nanti, iya, diizinkan saat yang tepat. Setelah itu Abu Darda juga mau berpuasa, mau makan, dia tahan. Dia tahan. Padahal orang mau beribadah. Wah, dia tidak biarkan saudaranya berlaku seperti itu pada istrinya. Dan dia menasihatkan setelah itu, ya, inna, ya, ala nafsika alaika. Sungguhnya jiwamu itu punya hak terhadap dirimu. Harus kamu biarkan istirahat. Wa inna ahla ala alika alaika hak. Keluargamu ada hak terhadap dirimu. Kamu harus perhatikan keluarga karena dia juga punya hak untuk ditemani bercerita, ya, untuk bantu. Kalau dia memasak, kalau dia melipat pakaian, kalau dia ada haknya, untuk didatangi, ya, untuk diberikan nafkah lahir dan batin. Pokoknya dia menasihatkan bahwa semuanya itu ada hak pada dirimu. Hal itu sampai kepada Nabi karena masalah ini orang mau beribadah ditahan gara-gara istri. Kita pikir bagus ini. Iya, masa istri juga marah-marah. Nah, ini orang beribadah. Sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi membenarkan Salman, bukan Abu Darda. Betul, atas dirimu ada hak terhadap dirimu. Kamu harus bayarkan istirahat. Ya, istrimu punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu. Nah, ini dinasihat oleh Nabi seperti yang Salman nasihatkan. Maka kita sesibuk apapun, ya harus ada waktu untuk keluarga. Harus ada waktu untuk istri. Sebagaimana harus ada waktu juga untuk belajar. Ada waktu belajar, ada waktu untuk istri. Jangan sampai kita tidak adil terhadap istri kita. Makanya ada di antara para ulama kalau memang mau belajar, jangan dulu menikah. Jangan dulu menikah. Kalau memang mau belajar, jangan sampai nanti sudah menikah, kita tidak layani kebutuhan istri kita. Kan disebutkan Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah belum tak menikah kecuali setelah 2 kali rihlah, 2 kali pergi belajar. Dia pergi pertama, pergi belajar 25 tahun lamanya. Setelah itu dia pulang, dia pergi lagi belajar. Dia kembali saat usianya sudah 60 tahun. Baru dia menikah. Setelah dia bawa kitabnya berapa kendaraan. Dari hasil belajar. Setelah itu dia fokus mengajar, mengarang dengan istri juga ada waktunya dan dia punya anak. Jadi kalau kita punya istri tidak boleh kita telantarkan. Iya, tidak boleh kita telantarkan. Iya, itu wallahu a'lam. Bolehkah seorang akhwat camping atau berkemah walaupun ia pergi bersama suaminya? Boleh, tidak. Kalau bersama suaminya, boleh berkemah. Dia pergi naik gunung sama suaminya, tidak apa. Hal yang mubah. Nabi bersafar sama istrinya. Nabi bersafar sama istrinya. Bahkan belum berlomba lari di safar dengan istrinya. Belum pernah bersafar rame-rame dengan para sahabat. Dia bilang kepada para sahabat, silakan kalian duluan berjalan di depan. Apa yang Nabi lakukan? Belum berlomba lari dengan Aisyah. Dikatakan, mari kita berlomba lari. Dan waktu itu dia belum menang. Nabi menang. Iya, dalam lomba lari. Nabi juga pernah berlomba lari sebelumnya sama Aisyah. Iya, waktu Aisyah masih muda dan belum kalah.
Nabi kalah, Aisyah menang. Maka waktu safar itu Nabi kalahkan. Itu hal yang mubah. Dalam perkara yang mubah, boleh kita berkemah dengan istri. Boleh kita pergi ke pasar sama istri, boleh kita pergi ke pantai bersama istri, boleh pergi berlomba lari di pinggir pantai. Ya, kasihan istri kalau di rumah terus. Kita keluar kerja, istri dibiarkan di rumah terus. Kita boleh bawa keluar. Nabi bawa keluar istri. Nabi bawa keluar istri. Belum boleh kan istrinya menonton permainan-permainan yang mubah. Aisyah menonton di belakang Nabi para laki-laki dari anak muda, sahabat saya main tombak di masjid. Main tombak di masjid. Boleh. Dan sampai kita terlalu tegas. Kalau kamu pakai cadar, tidak boleh kau apa-apa. Tidak boleh kau ke mall, tidak boleh kau ke toko, tidak boleh. Pokoknya harus kau di rumah. Kalau mau jadi penduduk surga. Nah, iya. Bawa istri untuk ya mengikuti kegiatan kita. Jika aman dari fitnah. Iya. Bagi orang yang punya lebih dari satu istri, maka kalau dua-duanya ridho untuk dibawa, dua-dua. Kalau tidak ridho, maka diundi. Siapa yang akan dibawa? Karena terkait dengan istri, harus adil kalau dia yang punya lebih dari dua. Harus adil malamnya, harus adil ya nafkah lahir batin. Kalau di sana semalam, di sana juga harus semalam. Tidak boleh sini 1 malam, di sana 5 malam. Tidak boleh. Nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan pundaknya satunya tenggelam. Dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dalam hadis Nabi SAW. Ini menakutkan. Jadi intinya istri punya hak. Bagi yang punya lebih, maka masing-masing istrinya punya hak yang sama. Dalam hal semuanya. Wallahu a'lam. Masih ada? Habis waktu? Masih Isya? Belum? Sudah masuk? Sudah ada? Belum? Masih ada sesuatu? Atau sudah tidak ada? Silakan, Pak. Jenazah. Kainnya, baik. Apakah jenazah perempuan dan laki-laki itu sama kainnya? Mayoritas sama. Laki-laki 3, perempuan juga 3. Itu mayoritas. Karena hadis yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kalau perempuan itu dengan 5 kain kafan, dalam artian sarung, abaya ini, apa ini? Seperti daster, baru jilbab. Ini berarti 3 kan? Sarung, kemudian seperti daster begitu dibuatkan, kemudian jilbab. Ini terhitung 3. Baru kain. Jadinya semuanya 5. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Sehingga tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam mengkafaninya. Karena ada penukilan perempuan dan laki-laki itu dibedakan kecuali satu hadis tadi. Dan itu hadisnya dhaif. Di dalamnya ada rawi yang dilemahkan. Wallahu a'lam. Mayat diakhirkan cuci kakinya? Enggak. Sunnahnya diwudukan dengan wudu sempurna. Setelah membersihkan kotorannya, jika ada, maka diwudukan dengan wudu sempurna, seperti wudu sholat. Ya, yang dinukil diakhirkan kaki itu hanya mandi junub. Namanya tidak mandi junub, dia hanya mandi, kita yang mandikan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang meninggal. Wudu sempurna sampai kaki, baru mulai dengan bagian kepala, kemudian kanan atas, kanan bawah, kemudian kiri atas, kiri bawah, dari sini sampai ke bawah itu dianggap 1 kali. Kemudian diulang kedua,
ketiga. Kedua ketiga tanpa wudhu. Kedua ketiga tanpa wudhu. Sudah ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup, masya Allah. Iya, insya Allah Taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf karena pekan lalu tidak ada, padahal tidak sakit. Cuman saya keluar daerah, alhamdulillah ke Palu, sehingga tidak mengisi di pekan lalu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.